ibu-ibu perempuan selalu aja taklim dan belajar bagaimana memperbaiki hubungan pernikahan Anda. Tapi suami dan laki-laki lebih senang mempelajari buku perbaiki mobil Anda. Siapa yang sering? Kalau kita tumpukan buku kita kan itu ya, bagaimana menjadi istri solehah gitu ya, bagaimana menjadi istri disayangi suami kan gitu ya. Tumpukan buku suami apa? Bagaimana menjadi entrepreneur efektif, ya, termasuk itu ya, perbaiki majalah-majalah otomotif gitu kan. Kadang kita suka cemburu kan, kenapa saya aja yang baca buku perbaiki hubungan pernikahan, suami malah baca buku perbaiki mobil. Kan gitu ya. Iya. Ternyata Bu, bukan suami kita saja yang begitu. Hampir semua laki-laki, sekitar 80-88% laki-laki memang menyenangi ilmu-ilmu atau pengetahuan-pengetahuan yang kaitannya sama benda. Sama apa Bu? Benda. Mobil benda Bu? Benda. Motor? Benda. Gadget? Nah itu lebih sering disenangi. Manusia benda ya? Benda juga ya. Iya. Cuman ya kalau kita perempuan memang selalu berupaya terus bagaimana hubungan keluarga itu atau hubungan pernikahan selalu dalam ya, mencoba dalam mawaddah, sakinah, warahmah ya. Ya, mari. Ini ternyata begini ini nih Bu, begini saja. Cara memilih buku saja itu dipengaruhi dari program otak sebetulnya. Ya. Nah, mari kita lihat. Kita flashback dulu ya. Sekalian ujian ya nih, Bu. Apa ujiannya Bu Aisyah nih? Masih ingat? Kalau bahasa, mekanisme berbahasa pada wanita tuh seperti itu tuh, Bu. Di kiri sama di kanan. Nah, saya mau ingetin lagi dulu sebelum masuk ke emosi ya. Iya. Laki-laki cuma segitu. Itu lokasi bahasanya Bu, cuman segitu ya. Siapa yang suaminya pendiam? Itu mah wajar. Orang lokasi bahasanya segitu doang ya. Inilah yang mendasari, waktu itu saya sering cerita bahwa wanita lebih pandai bicara dan bisa bekerja sambil terus bicara. Masya Allah ya. Masih ingat ya? Karena segini aja bahasanya laki-laki masih ingat. Per hari berapa komunikasi pria? 7.000 alhamdulillah. Lulus ujian nasional di Rumil. Wanita karena begini jadi berapa per hari? 20.000. Tetap ada wanita yang pendiam ya, yang kayak Bu Vera begini. Yang pendiam 16.000 ya. Ya, nah ini kita flashback dulu ya. Next lagi. Ya, kemudian ya, pada wanita dan pria, ketebalan korteks cerebri itu kulit kepala ini ya, itu isinya sel-sel saraf yang tersambung-sambung, ya. Pria itu lebih tebal yang di bagian kanan. Waktu itu kita sudah belajar bagian kanan ini ya fungsinya berbeda dengan bagian kiri. Bagian kiri lebih kepada otak yang ya cenderung menganalisa. Kok gini ya? Kok gitu ya? Apa iya ya? Itu kiri yang kerja. Kiri juga yang cenderung hitung-hitungan. Ya Bu, hitung-hitungan. Kiri juga cenderung teratur. Kiri juga ya itu mekanisme tentang ya selain analisa, bahasa, matematika, keteraturan, detail kecil-kecil. Nah, kalau kanan ini dikenal dengan istilah otak kreativitas. Kreatif ya, kreatif di kanan. Musik tuh di kanan, kalau kiri syair, lagu. Kanan apalagi nih? Kanan itu tadi imajinasi, membayangkan ya. Apalagi intuisi itu ilham ya. Tada, itu berarti otak kita tuh yang gitu ya. Kanan apalagi? Ini kanan adalah benda, warna ya di kanan ini.
Jadi kalau pria di kanannya lebih tebal, ya, berarti pria memang secara anatomi Allah ciptakan, ya, dipersiapkan pula untuk jago teknologi. Ya, pria disiapkan oleh Allah untuk juga, ya, cepat rileks. Ibu, kalau di rumah siapa yang cepat rileks? Suami apa ibu? Berarti Bu Vera masuk yang 8 sampai 12%. Siapa yang lebih cepat rileks kalau sampai di rumah itu? Ya, laki-laki kan? Laki-laki. Ya, laki-laki ini karena di kanan ya, rileks. Tapi laki-laki banyak idenya, ya, banyak ilham yang dia dapat. Perempuan sebetulnya lebih tebal yang kiri, tapi tidak terlalu beda sekali dengan kanan ya. Makanya perempuan itu ya dia jago hitung-hitungan, iya Bu. Iya. Ya Allah Ibu, biar kata 2000 ditulis. Bayar parkir puskesmas. Iya. Terus senang teratur, ya nggak? Ya, betanduk banget tuh kalau anaknya lempar handuk kemana-mana sembarangan. Ya, iya. Ya itu banyak kirinya, banyak kiri. Dan senang yang detail, ya banyak kirinya. Kanannya perempuan kalah dengan kanannya laki-laki. Makanya dulu kalau waktu seminar tentang otak pria wanita, waktu itu kami sampaikan bahwa nggak usah heran laki-laki senang games, nggak usah heran laki-laki senang sport, nggak usah heran laki-laki juga senang musik. Iya Bu, sudah boleh anaknya main game? Boleh dulu apa enggak gitu, tinggal diatur waktunya sama kontennya. Ya, ini ya, oke. Ini mengulang saja sebentar. Next. Ingat, perempuan itu ada namanya di otak itu corpus callosum. Itu di bagian tengah sini nih, agak dalam. Apa Bu namanya Bu? Corpus callosum. Itu yang sering kita cerita dulu, perempuan lebih tebal. Corpus callosum apa Bu Aisyah? Corpus callosum itu serat saraf yang menghubungkan otak kiri dan kanan. Karena perempuan lebih tebal, maka otak kiri kanannya perempuan tersambung lebih banyak. Ya, ini yang membuat wanita bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Itulah istilahnya multitasking. Harus bersyukur. Ya, harus bangga juga Allah kasih corpus callosum yang tebal. Tapi tidak usah membangga-banggakan. Apa-apa Umi, apa-apa Umi, apa-apa Umi. Yeah. Abi nggak bisa gitu aja gitu. Apa-apa Bunda, apa-apa Bunda. Itu kata malaikat emang begitu Bu. Fitrahnya emang begitu. Ya, bangga dan bersyukur tapi nggak usah bangga-banggain. Ya. Kenapa? Karena memang Allah ciptakan anatomi corpus callosum laki-laki lebih tipis. Jadi laki-laki itu sel otaknya, sel neuronnya, kiri bekerja sendiri, kanan bekerja sendiri. Ini nggak bikin multitasking laki-laki. Ini yang membuat laki-laki, ya, apabila mengerjakan ya sesuatu, setelah 10 menit Bu, setelah 10 menit fokus. Dan ada dampaknya, masih ingat pendengaran? Menurun. Kalau berkurang itu berarti ada kelainan. Menurun Bu. Kalau menurun karena fokus, dia menurun. Kalau berkurang bisa juga budak itu. menurun ya, fokus. Makanya suami kita kalau nanti dia sudah duduk di meja kerjanya atau kursi kebesarannya, kemudian dia mengerjakan sesuatu di depannya Bu, kalau baru buka laptopnya atau baru buka gadgetnya belum 10 menit masih dengar kalau ibu ajak bicara. Di atas 10 menit karena sudah fokus, pendengaran menurun, udah nggak dengar. Itu yang bikin perempuan stunning kan.
sunatullah, Bu. Saya mau selalu ingatkan ini karena banyak di ruang konseling kami setelah 20 tahun ngurus konseling, Masya Allah, auzubillah min zalik ya, banyak ibu-ibu meminta cerai gara-gara ini. Nah kalau nanti dia cerai terus nikah lagi sama laki kan? Nah, begini juga. Nah buat apa? Buat apa? Yang penting harus paham aja. Terus senyum kecil. Ya Allah, suamiku laki banget. Kata anak saya, kan saya sering begitu tuh bercanda. Kata anak saya yang perempuan, emang kenapa, Bu? Ayahmu dipanggil 4 kali nggak nengok. Iya, ya, iya. Bapak-bapak juga tuh, yang saya sering juga cerita, suka heran kenapa istrinya kalau manggil melotot kan? Karena itu panggilan keempat. Yang kita cantik panggilan pertama, kedua, ketiga udah mulai jelek. Ya kan? Iya. Makanya tipsnya adalah, Bu, karena kita sudah tahu ini fitrah, ya. Pada saat memanggil suami dan anak laki, tahan senyumnya sampai panggilan kelima. Kalau dulu belum tahu, senyum cuma ditahan 2 kali. Mas, mas, mas. Itu belum tahu. Percuma kerumil kalau itu. Nah, karena sudah kerumil, dijejelin ini terus, maka tahan sampai kelima. Supaya suami pas nengok, lihat wajah kita masih cantik. Mas, mas, mas. Halo. Iya. Karena kasihan juga bapak-bapak. Itu hasil curhatnya begitu. Hasil riset. Dia heran kenapa istrinya siap manggil melotot. Anak laki juga bingung kenapa uminya, bundanya kalau manggil marah. Karena itu tadi, panggilan yang keempat baru dia nengok. Muka kita udah berubah. Ibu, paham ya Bu ya? Iya, makanya pakai tips itu tuh. Ya, tips 1, 2, 3. Kenapa Bu? Karena rugi kalau kita memanggilnya marah, ya. Karena menurut riset, maaf, laki-laki senang melihat wanita tersenyum. Kalimatnya begitu. Apakah wanita itu istrinya atau yang lain? Maka ibu nggak boleh kalah. Ketahuan deh. Ya, nggak boleh kalah. Makanya manggil kalau bisa 5 sampai senyum gitu. Supaya mempertahankan senyum bagaimana? Ingat ilmunya. Mas, mas, mas. Terus ingat ilmunya, ya Allah, otaknya emang tipis. Iya kan, percuma kita kan bertaklim kalau nggak ingat ilmunya. Iya. Iya, ingat ilmu itu pentingnya itu. Senyum aja ya. Kalau perempuan mah memang begitu. Lagi masak aja suaminya ngomong selebatan, denger dia. Lagi masak suami di belakang ada yang nelpon, nggak perlu balik kita tahu. Kring. Sama kan kita ya? Sama ya? Ya. Sama. Kagak perlu balik begitu, lihat muka nggak usah. Karena ini. Tapi ada dampak juga nih karena otak kanan kirinya tersambung. Ini yang membuat kalau ibu-ibu naik motor sennya di kanan belok ke kiri. Siapa yang begitu? Iya. Iya, betul, nggak bisa parkir. Orang parkirnya paralel ya, miring dikit gitu. Suka sering salah tunjuk arah. Mas, belok kanan mas. Keluar toilet mall, itu sering salah aja dah. Masuk ke toilet pria.
saya pikir, ya Allah, masih muda udah pikun. Takut banget dulu, Bu. Takut banget. Salam lulu gitu kan? Takut banget. Setelah tahu, waduh, tendang. Tendang, Bu. Ya Allah, ternyata saya perempuan banget. Udah nggak marah-marah lagi. Ya, ini kita inget-inget ya. Boleh ya, Bu ya? Iya, next. Nah, pancaran emosi pada wanita dan pria beda. Rumah emosi di dalam, Bu. Termasuk tadi corpus callosum tuh rumah emosi di situ ya. Tapi memancar untuk mempengaruhi otak, pria hanya di kanan saja. Tapi lubangnya 2 besar. Wanita lubangnya kecil-kecil, tapi kena semua otak. Makanya ibu kalau lagi sedih banget, ya Allah, yang biasanya masak dengan penuh maksimal, ya, ada pasti aja terganggu. Yang biasanya nyapu dengan penuh efektivitas, terganggu pasti. Ya, tapi untung kecil-kecil. Jadi masih bisa tetap bekerja. Dan karena otak tengah kita tebal, walaupun kalau kita sedih, kena semua bagian otak, tetap masih bisa bekerja. Walaupun sambil meneteskan air mata, apa segala macam. Ya, iya. Kalau pria, karena yang kena cuman kanan, dan tadi kanan adalah otak kreativitas, maka yang terganggu cuman kreativitasnya saja. Ya, ngitung-ngitung masih nggak terganggu, analisa nggak terganggu, ngomong nggak terganggu. Makanya kadang ibu-ibu yang pernah saya sering sampaikan, ya, pada saat kita sedih banget, udah pakai nangis, kita lihat suami kita kok nggak nangis, masih bisa main gadget, masih bisa pimpin rapat, dan mulai kita berlara diri. Sebetulnya dia sedih nggak sih? Bu, sedih sebetulnya. Cuman Allah Maha Adil, ya. Yang terganggu yang kanan saja. Supaya apa? Supaya laki-laki suami kita masih bisa bekerja, masih bisa memikirkan keputusan apa yang harus diambil pada saat sedih, marah, takut, dan sebagainya, gitu. Ya, Bu? Jadi, kalau kita lihat kita lagi sedih atau lagi ada bencana, ada malapetaka di keluarga, dan kemudian kita sudah sambil menangis, suami enggak, ya, itu sebetulnya dia juga sama secara emosi. Hanya memang dibuat oleh Allah, yang terganggu hanya otak kanannya. Paham ya, Bu? Iya. Udah nggak boleh marah-marah lagi ya. Udah nggak boleh salah sangka. Ini takutnya salah sangka. Banyak ibu-ibu salah sangka. Bu Aisyah, ibu saya meninggal, suami saya masih main gadget. Sebetulnya dia sedih atau enggak? Gitu. Sedih, Bu. Kenapa dia main gadget? Kan otak kirinya nggak terganggu. Siapa tahu bikin pengumuman, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ibu mertua saya. Itu jangan berburuk sangka dulu.